Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Robbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, saya Qurrati Aini dengan NIM 2520719068. Saya Jazila dengan nomor NIM 252071900066. Baik, pada kesempatan pagi hari ini saya ingin memulai dari kata pengantar terlebih dahulu tentang penerjemahan, teori-teori penerjemahan klasik, di mana teori penerjemahan merupakan bagian dari ilmu linguistik terapan yang membahas bagaimana makna dari bahasa sumber dialihkan ke bahasa sasaran yang tujuan utamanya bukan hanya menerjemahkan kata-kata, tetapi menyampaikan suatu makna dengan akurat, dengan alami, dan tetap sesuai dengan konteks budaya dan bahasa. Jadi, penerjemahan bukan hanya sekedar proses bahasa, tetapi juga komunikasi lintas budaya. Teori-teori penerjemahan klasik sudah ada sejak zaman Yunani dan Romawi kuno, hingga sampai ke abad 18. Namun, pada masa itu, penerjemah lebih dianggap sebagai seni daripada ilmu. Fokus penerjemah saat itu adalah menjaga keindahan bahasa dan kesetiaan terhadap teks aslinya. Namun, penerjemah saat itu lebih menekankan estetika dan retorika daripada aspek linguistik dan metodologis. Toyib tanqasimu anwa'u nadhariyati tarjama ila khamsa nadhariyati tarjama. Wahid, teori kata per kata atau literal translation. Tokohnya adalah Cicero dan Santo Jerome. Dalam teori ini, penerjemahan dilakukan dengan mempertahankan struktur dan kata asli dari bahasa sumber atau bahasa asal. Teman-teman, biasanya teori ini bisa digunakan untuk teks keagamaan atau ilmiah yang menuntut ketepatan istilah. Contohnya, kalimat Latin in principio erat verbum diterjemahkan menjadi pada mulanya adalah firman. Kelebihan dari teori ini menjaga keaslian teks, tetapi kelemahannya hasilnya sering terasa kaku dan tidak alami bagi pembaca bahasa sasaran. Athani, makna per makna, science for science. Teori kedua dikembangkan oleh Santo Jerome yang juga dikenal sebagai science for science translation. Berbeda dengan teori sebelumnya, penerjemahan dilakukan berdasarkan makna kalimat, bukan kata per kata. Contohnya, time flies diterjemahkan menjadi waktu berjalan cepat, bukan waktu lalat. Kelebihan teori ini adalah hasilnya lebih alami dan mudah dipahami. Namun kekurangannya adalah penerjemah bisa saja terlalu menafsirkan makna secara subjektif, etimologis, dan retoris. Teori ketiga ini berasal dari pemikiran Cicero dan Horace. Mereka menolak terjemahan yang terlalu literal dan lebih menekankan pada gagasan serta gaya bahasa. Prinsipnya adalah non verbum de verbo, sensum exprimer de sensu, artinya bukan kata demi kata, melainkan makna demi makna. Tujuan agar teks terjemahan tetap terasa hidup dan indah seperti teks aslinya. Ar-Rabi'ah, imitasi dan adaptasi. Teori keempat ini dikemukakan oleh John Dryden. John Dryden yang membagi penerjemahan menjadi 3 jenis. Yang pertama, metaprase, terjemahan kata per kata. Paraphrase, setia tetapi lebih fleksibel. Dan imitation yang ketiga, bebas dan menyesuaikan budaya pembaca. Kelebihannya, teori ini adaptif dan bisa membuat teks lebih relevan bagi pembaca. Namun, kelemahannya, penerjemah bisa terlalu bebas dan meninggalkan makna aslinya. Al-Khamis, kesetiaan versus kebebasan. Nah, di teori kelima ini, teman-teman, teori ini menyoroti perdebatan klasik antara faithful translation dan free translation. Tokoh dari teori ini antara lain Alexander Pope dan John Dryden. Penerjemahan setia akan berusaha mempertahankan makna asli teks sumber, teks asalnya,
Sedangkan penerjemah bebas akan menyesuaikan teks agar mudah dipahami oleh pembaca sasaran. Teman-teman, perdebatan antara penerjemahan kesetiaan dan kebebasan ini yang menjadi dasar bagi teori-teori penerjemahan modern. Sedangkan ciri umum teori klasik, secara umum teori klasik menekankan keindahan dan kesetiaan makna. Penerjemahan saat itu dianggap sebagai seni, bukan ilmu linguistik. Teori-teori klasik banyak digunakan dalam teks sastra dan keagamaan, dan belum memiliki kerangka teori sistematis seperti di era modern. Sebagai penutup, teori klasik merupakan fondasi awal dari perkembangan ilmu penerjemahan. Dari sinilah lahir dua pendekatan utama, terjemahan kata demi kata, makna demi makna. Kedua pendekatan ini menjadi dasar bagi teori modern yang dikembangkan oleh tokoh-tokoh seperti Eugene Lida, Catford, dan Peter Newman. Dari teori klasik tetap penting karena menjadi akar dari teori-teori penerjemahan masa kini. Baiklah teman-teman, demikian yang bisa kami presentasikan tentang teori-teori penerjemahan klasik. Semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat buat kita semuanya. Akhirul kalam, jazakallahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.